Oke, apa kabar kalian semua? Kali ini saya mau membahas, bayangkan dunia di mana manusia bukan lagi hasil dari proses alami, bukan lagi dari cinta dua insan, bukan lagi dari ketidaksengajaan, dan bukan lagi dari keberuntungan genetika semata, tapi dari desain ilmiah. Bayangkan ada manusia yang sengaja lahir dengan diprogram untuk jadi lebih pintar, lebih kuat, lebih tahan penyakit, bahkan mungkin lebih dingin dan terlatih dalam membunuh. Mereka tidak hanya sehat, mereka sempurna, dan mereka bukan hasil evolusi alami. Mereka adalah manusia buatan manusia. Sebenarnya ide tentang manusia super bukan hal baru. Di dunia fiksi kita sudah disuguhi tokoh seperti Kapten Amerika, hasil eksperimen militer, Superman atau alien yang jadi simbol manusia ideal. Dan bahkan tokoh seperti Gatot Kaca dalam film yang membahas seleksi genetika, guys. Tapi yang dulu hanya fiksi, kini beralih masuk ke dunia nyata. Dengan kemajuan teknologi seperti rekayasa genetika, CRISPR-Cas9, dan kecanggihan analisis DNA, ilmuwan mulai bisa menghapus gen yang rusak, menambahkan gen untuk kecerdasan, bahkan memprediksi masa depan anak dari konfigurasi genetikanya. Dan di Tiongkok pada tahun 2018, dunia dikejutkan oleh lahirnya bayi kembar dari hasil rekayasa genetika. Ilmuwan yang bernama He Jiankui mengeklaim bahwa ia mengedit gen dua bayi agar kebal terhadap virus HIV. Dan reaksinya, dunia gempar. Dia dipenjara, tapi satu hal yang jelas, teknologi ini sudah ada dan bisa digunakan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak manusia bikin manusia super, tapi lebih ke siapa yang boleh melakukannya, apa batasan moral dan etikanya, dan yang paling menyeramkan bagaimana jika ini digunakan untuk tujuan perang, kekuasaan, atau diskriminasi. Di video ini akan membawa kamu menyelami 5 chapter penting. Kita tidak sedang bicara fiksi, kita bicara tentang realitas masa depan yang semakin dekat. Dan kita semua, kamu, aku, generasi selanjutnya akan jadi bagian dari cerita ini, suka tidak suka. Mari kita mulai dari chapter pertama. Chapter 1, Teknologi Genetika. Hari ini, sudah sejauh apa kita? Jika dulu kita hanya bisa menerima apa yang diturunkan orang tua kita, sekarang kita mulai bisa memilih, bahkan mengatur apa yang akan dimiliki anak-anak kita. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah teknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengubah DNA makhluk hidup termasuk manusia. DNA adalah kode sumber kehidupan. Di dalamnya tersimpan semua informasi tentang warna mata, tinggi badan, kecenderungan terhadap penyakit, dan bahkan kecerdasan atau emosi. Dengan teknologi ini, para ilmuwan kini bisa menghapus gen berbahaya, misalnya gen pemicu kanker, memperbaiki mutasi genetika penyebab penyakit turunan, dan dalam teori eksperimen menambahkan gen baru untuk meningkatkan kemampuan fisik atau mental seseorang, guys. CRISPR-Cas9 kunci dari segalanya. Teknologi utama di balik revolusi ini bernama CRISPR-Cas9. Sederhananya, ini seperti gunting molekuler yang bisa menemukan bagian DNA tertentu, memotongnya lalu menggantinya dengan segmen baru. Teknologi ini cepat, murah, dan presisi. Itulah kenapa dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun, CRISPR menjadi sorotan dunia, guys. Teknologi ini sudah banyak percobaan, misalnya di hewan, gen untuk penyakit dihilangkan, di tanaman kualitas genetika ditingkatkan, dan di manusia baru sebatas uji coba dan sangat terbatas. Meskipun kasus bayi di Tiongkok jadi bukti bahwa ini bisa dilakukan. Suka tidak suka, guys. Sekarang kita bahas genetika dan potensi kecerdasan. Beberapa ilmuwan percaya kecerdasan punya dasar genetikanya. Mereka bahkan mulai memetakan gen yang berperan dalam EQ dan kemampuan belajar. Tapi masalahnya, kecerdasan manusia sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, seperti lingkungan, pendidikan, dan pengalaman yang masih punya pengaruh yang sangat besar, guys. Namun kalau teknologi genetika bisa menghilangkan gen penyebab keterbelakangan mental atau meningkatkan kapasitas otak tertentu, itu saja sudah jadi langkah awal menuju menciptakan manusia super, guys. Rekayasa genetika juga punya potensi di dunia kesehatan. Teknologi ini juga membuka pintu untuk bayi yang kebal terhadap penyakit menular. Manusia yang lebih tahan terhadap virus, kanker, atau gangguan degeneratif seperti regenerasi sel dan perpanjangan usia. Jika dulu manusia harus pasrah menerima penyakit turunan, maka di masa depan kita bisa mendesain generasi baru yang jauh lebih sehat, guys.
Tetapi kemajuan ini datang dengan resiko yang sangat besar. Siapa yang mengatur dan siapa yang boleh diubah? Apa batasannya? Bagaimana jika hanya orang kaya yang bisa melakukannya? Dan bagaimana dampaknya jika anak-anak alamiah dibandingkan dengan anak-anak hasil desain, guys? Dan kesimpulannya pada chapter 1, teknologi genetika saat ini sudah memungkinkan manusia untuk mengedit DNA dengan presisi. Kita belum menciptakan manusia super secara utuh, tapi fondasinya sudah dibangun, guys. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal mungkin atau tidak mungkin, tapi lebih ke siapa yang pertama kali melakukannya dan untuk tujuan apa. Kita jauh dalam ke chapter 2. Chapter 2, Skenario Manusia Super. Bisa nggak sih dibuat? Oke, kalau kita bahas editing gen untuk menyembuhkan, kenapa nggak sekalian membuat manusia yang lebih sempurna? Bukan sekedar teori, manusia super bisa saja diciptakan. Dalam dunia ilmiah, istilah designer baby mulai populer. Artinya bayi yang dirancang sejak dalam kandungan, bukan hanya untuk menghindari penyakit, guys, tapi juga meningkatkan kemampuan fisik dan mentalnya. Terdapat beberapa skenario realistis yang bisa terjadi dalam 10-20 tahun ke depan, guys. Yang pertama, bayi dengan gen otot yang kuat, yang cocok untuk olahraga ekstrim. Yang kedua, bayi dengan IQ tinggi, yang memiliki genetika otak yang lebih optimal. Dan yang ketiga, bayi yang tidak bisa terkena virus tertentu. Dan yang terakhir, bayi dengan kulit tahan radiasi UV, cocok untuk kondisi ekstrim atau bahkan eksplorasi luar angkasa, guys. Teknologinya sudah ada, tinggal persoalan izin, etika, dan aplikasinya, guys. Sekarang pertanyaannya, apa sudah dicoba? Beberapa uji coba ilmiah yang mendekati pembuatan manusia super. Yang pertama, penelitian pada tikus berhasil meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar dengan modifikasi genetik, guys. Yang kedua, di beberapa kasus penyakit kanker, editing gen CRISPR sudah digunakan pada pasien. Artinya praktek ini bukan lagi fiksi ilmiah, guys. Dan yang terakhir, ada upaya untuk meningkatkan kemampuan penglihatan malam pada hewan melalui transfer genetika. Kalau semua ini bisa diterapkan ke manusia, maka manusia dengan kemampuan di luar normal hanya soal waktu, guys. Tapi pertanyaannya, apakah itu masih manusia? Inilah pertanyaan filosofi dan etis terbesar jika manusia diciptakan dengan desain tertentu. Apakah mereka masih punya hak yang sama seperti manusia normal seperti kita? Apakah manusia alami akan dianggap inferior? Dan apakah akan muncul kelas sosial baru hasil desain versus alami? Ingat, guys, dalam sejarah setiap bentuk perbedaan biologis bisa jadi pemicu diskriminasi dan konflik. Lalu bagaimana jika perbedaan itu benar-benar nyata dan dibuat dengan sengaja? Yang lebih mengerikan lagi, potensi disalahgunakan, guys. Membuat manusia super bukan cuma soal ilmu. Ini juga soal kekuatan dan kontrol. Apa jadinya kalau pemerintah mengembangkan genetik untuk membuat manusia yang loyal tanpa rasa takut, guys? Apa jadinya kalau perusahaan menciptakan manusia unggul untuk menggantikan tenaga kerja yang biasa seperti kita? Dan apa jadinya jika pasar gelap menjual fitur genetika kepada orang tua yang ingin anaknya sempurna? Jadi tanpa regulasi, hal ini bisa menjadi pasar bebas genetik, di mana uang menentukan kualitas manusia, guys. Dan kesimpulannya pada chapter 2 ini, secara teknis pembuatan manusia super sangat mungkin dilakukan di masa depan. Teknologinya sudah ada, tinggal menunggu siapa yang berani melakukannya lebih jauh, entah untuk kebaikan atau ambisi kekuasaan, guys. Tapi ingat, pertanyaan terbesarnya bukan di laboratorium, melainkan apakah dunia siap menerima kenyataan bahwa tidak semua manusia diciptakan setara lagi. Kita bahas jauh lebih mengerikan lagi jika digunakan dalam dunia militer pada chapter 3. Chapter 3 Militer dan Manusia Genetik, Pasukan Tanpa Kelemahan. Perang dimenangkan oleh yang paling kuat. Tapi bagaimana kalau kekuatan itu bisa diciptakan sejak bayi, guys? Bayangkan ini sebuah pasukan elit, tidak membutuhkan tidur lebih dari 2 jam. Tahan dingin dan panas yang ekstrim. Reaksi motoriknya 3 kali lebih cepat dari manusia biasa, guys. Dan mereka tidak punya rasa takut. Bukan robot, bukan cyborg, manusia sungguhan. Tapi hasil rekayasa genetika. Apakah ini fiksi? Belum tentu. Dan sebenarnya eksperimen militer sudah dimulai, guys. Sejumlah laporan dan dokumen dari negara maju menunjukkan bahwa pengembangan teknologi genetika untuk militer bukan lagi rahasia, guys. Di Amerika sudah mengkaji potensi genetika untuk meningkatkan kekuatan fisik
prajurit melalui program DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Cina dilaporkan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat telah mengembangkan tentara dengan rekayasa genetika, meskipun belum ada bukti publikasi yang resmi. Dan Rusia pernah mengembangkan konsep tentara biologis di masa Perang Dingin, guys. Ya, tentu saja semuanya masih di bawah radar. Tapi satu hal yang jelas, negara-negara besar sedang berlomba menciptakan manusia yang tidak bisa dikalahkan, guys. Apalagi ditambah genetika plus AI, kombinasi yang mematikan. Sekarang bayangkan jika manusia hasil rekayasa ini tidak hanya fisiknya yang unggul, guys, tapi juga dioptimalkan secara intelektual, dapat menghitung taktik perang dalam hitungan detik, bisa menghafal ribuan pola tempur, dan mungkin disambungkan dengan AI militer untuk koordinasi otomatis. Mereka bisa menjadi bagian dari jaringan pasukan manusia terkoneksi layaknya drone, tapi punya insting dan emosi. Dan semua ini mempunyai risiko senjata biologis baru. Jika teknologi jatuh ke tangan yang salah, maka perang tidak lagi antara negara, tapi antara ras baru manusia. Genetika bisa jadi senjata untuk melemahkan populasi lawan, bahkan bisa jadi alat penindasan, karena manusia biasa tak akan mampu bersaing dengan manusia yang didesain, guys. Semua alasan ini mengapa banyak pakar bioetika mulai meminta regulasi yang ketat sebelum teknologi ini digunakan secara luas, guys. Dan kesimpulan pada chapter ketiga, di masa depan medan perang tidak akan dipenuhi robot, tapi bisa jadi dipenuhi manusia hasil cetakan ilmiah. Lebih kuat, lebih cepat, lebih cerdas, dan sangat terlatih, guys. Dan pertanyaan besarnya, jika negara lain sudah membuat manusia super untuk militernya, apakah kita akan ikut atau hanya jadi targetnya, guys? Kalau kamu siap, kita lanjut ke chapter selanjutnya, bahaya di balik kesempurnaan etika dan kesenjangan sosial. Chapter 4, bahaya di balik kesempurnaan etika dan kesenjangan sosial. Apa jadinya dunia jika manusia bisa diciptakan seperti memesan barang di e-commerce? Lebih pintar, lebih kuat, tampan, tanpa cacat, tapi siapa yang mampu membelinya? Pertanyaannya. Kesempurnaan itu tidak gratis. Membuat manusia super dengan rekayasa genetika bukan perkara murah, guys. Proses scanning genetika, editing DNA, dan perawatan medis intensif untuk menjamin hasilnya berjalan sesuai rencana, semua ini butuh biaya yang tinggi, guys. Artinya hanya kelompok orang kaya dan berkuasa yang bisa mengakses teknologi ini. Bayangkan dunia di mana anak-anak elit lahir dengan fisik prima, otak brilian, dan imunitas yang kuat. Sementara anak-anak biasa tetap berjuang di tengah keterbatasan ekonomi, gizi buruk, dan pendidikan yang masih minim, guys. Ini bukan sekedar kesenjangan ekonomi, ini bisa jadi kesenjangan biologis, guys. Sekarang pertanyaannya, diskriminasi genetik, masa depan, atau kenyataan. Pernahkah kalian nonton film Gatot Kaca? Di sana manusia dibedakan bukan berdasarkan warna kulit, agama, atau status sosial, tapi berdasarkan struktur genetika mereka. Mereka yang alami dianggap rendah, tidak pantas jadi pemimpin atau ilmuwan. Apakah ini hanya fiksi? Mungkin. Tapi jika teknologi ini diterapkan tanpa etika, hal ini sangat mungkin jadi kenyataan, guys. Siapa yang menentukan gen terbaik? Pertanyaan etik paling berat dalam rekayasa manusia adalah siapa yang berhak menentukan standar manusia yang sempurna? Apakah kulit putih lebih baik daripada kulit hitam? Apakah IQ tinggi lebih penting daripada empati? Apakah kita mulai menghapus gen-gen yang dianggap tak ideal, guys? Jika semua jawaban di atas itu berdasarkan tangan segelintir ilmuwan, politisi, atau korporasi, maka kita sedang menuju ke era egonika modern yang justru pernah menghantui dunia di masa lalu, guys. Kehilangan arti manusia. Dengan manusia yang didesain, ada resiko kita kehilangan hal-hal yang membuat kita benar-benar menjadi manusia. Seperti ketidaksempurnaan yang justru melahirkan kreativitas, perbedaan yang membentuk empati dan solidaritas, dan perjuangan yang melahirkan makna hidup. Jika semua bisa diatur sejak lahir, apa artinya keberhasilan? Apa makna kegagalan? Dan apa gunanya pengalaman, guys? Dan kesimpulannya pada chapter 4, mimpi menciptakan manusia sempurna bisa jadi bencana sosial dan moral. Jika tidak dibatasi etika dan regulasi yang ketat, teknologi bisa menciptakan kesenjangan baru yang lebih dalam. Bukan hanya antara yang kaya dengan yang miskin, tapi antara manusia dan manusia. Dan bagaimana masa depan kita bahas di chapter 5. Chapter 5, masa depan dunia
jika manusia super benar-benar ada. Jika manusia bisa menciptakan manusia yang lebih baik, apakah itu berarti akhir dari manusia seperti kita hari ini, guys? Di sisi baiknya, dunia tanpa penyakit dan keterbatasan. Mari kita bayangkan dulu, guys. Di sisi ideal dari manusia hasil rekayasa genetika. Tidak ada lagi anak-anak lahir dengan penyakit genetika. Tidak ada lagi kelaparan karena tubuh manusia bisa disesuaikan dengan gizi yang rendah. Kemampuan berpikir lebih tajam membuat inovasi makin cepat lahir. Umur manusia bisa diperpanjang tanpa takut penyakit generatif, guys. Bayangkan dunia di mana manusia bisa hidup sehat sampai usia 120 tahun. Tetap aktif bekerja dan berkarya. Kita bisa menyembuhkan kanker bahkan HIV. Ini bukan mustahil karena semua ini berasal dari modifikasi DNA. Blueprint kehidupan kita. Tapi di balik cahaya ada bayangan. Namun jika manusia super benar-benar menjadi kenyataan, dunia bisa berubah sangat drastis, guys. Misalnya nih, pasar tenaga kerja akan berubah total. Siapa yang mau memperkerjakan manusia biasa kalau ada manusia dengan efisiensi lebih tinggi dan tidak sakit-sakitan? Kesenjangan pendidikan dan ekonomi semakin parah. Anak-anak dari keluarga yang mampu beli fitur genetika akan langsung unggul sejak lahir, guys. Konflik ideologi dan agama bisa meledak. Banyak kepercayaan akan mempertanyakan apakah manusia seperti ini masih ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia. Ancaman terhadap keragaman manusia. Jika semua orang mengejar gen sempurna, dunia bisa kehilangan keberagaman alami yang justru menjadi kekuatan umat manusia sekarang, guys. Jika ini terjadi, akankah dunia akan terbelah? Skenario ekstrim yang bisa terjadi. Munculnya dua spesies sosial, manusia alami versus manusia modifikasi. Perang tidak hanya soal senjata, tapi soal siapa yang pantas hidup dan memimpin, guys. Bisa saja di masa depan muncul negara baru yang isinya hanya manusia hasil desain, semacam editing biologi global. Apakah itu berarti akhir dari demokrasi berbasis kesetaraan manusia, guys? Dan kesimpulannya pada chapter 5, manusia buatan manusia bisa jadi terobosan terbesar dalam sejarah peradaban. Atau justru kesalahan terbesar yang merusak esensi manusia itu sendiri. Semua tergantung apakah kita siap secara etika. Apakah ada regulasi yang adil? Dan apakah manusia tetap ingat bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot dan otak, tapi hati dan empati. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir di era di mana teknologi bisa mengubah struktur dasar manusia. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, apa arti menjadi manusia. Bukan sekedar tubuh kuat atau otak cerdas, tapi juga perasaan, nilai, perjuangan, dan keberagaman, guys. Jika teknologi itu datang bukan hanya soal bisa atau tidak bisa, guys, tapi haruskah kita benar-benar melakukannya? Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu diberi pilihan mau tetap jadi manusia biasa atau manusia hasil desain. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat buat kalian.